Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel 1001 Info. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dan rezekinya lancar, amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, dalam Islam malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu malaikat tidak pernah berdosa dan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan bertujuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Salah satunya menjalankan tugas mendoakan hamba Allah di dunia. Sebagaimana malaikat adalah makhluk yang mulia, maka bila kita didoakan olehnya adalah sebuah hal yang beruntung, sebab doa dari malaikat jauh lebih mudah diijabah. Jadi barang siapa saja orang-orang yang bisa mendapatkan doa dari malaikat, berikut ini 12 kriteria orang yang selalu didoakan oleh malaikat. Tetapi sebelum dilanjutkan, saya kembali meminta keikhlasannya untuk turut mendukung channel kecil ini agar besar manfaatnya untuk kita dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Bagi yang sudah like dan subscribe, saya doakan semoga rezekinya semakin lancar, amin ya rabbal alamin. 12 kriteria orang yang selalu didoakan oleh malaikat. Yang pertama adalah orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Berwudu merupakan kegiatan membersihkan atau mensucikan diri dari hadis dan kotoran. Jadi berwudu sebelum tidur sangatlah bermanfaat, yaitu dapat membuat tubuh menjadi lebih tenang dan nyaman. Bahkan berwudu sebelum tidur bisa dijaga oleh malaikat selama tidur, sekaligus didoakan yang baik oleh malaikat. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan Abu Umar radhiyallahu anhu pun mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci atau berwudu, maka malaikat akan mengikutinya. Lalu ketika ia bangun, niscaya malaikat akan berucap, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena ia tidur di malam hari dalam keadaan selalu suci. Kemudian yang kedua adalah orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Malaikat akan senantiasa berdoa untuk hamba Allah jika orang itu suka menanti-nantikan atau menunggu waktu sholat tiba. Orang yang selalu menunggu waktu sholat dalam keadaan suci maka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Huzaimah meriwayatkan salah satu hadis dalam kitab sahihnya bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang di antara kalian duduk menunggu waktu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, melainkan para malaikat akan mendoakannya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berada di shaf jamaah paling depan, khusus untuk para ikhwan atau pria yang datang ke masjid lalu berwudu dan mengambil shaf barisan jamaah yang pertama atau paling depan untuk sholat, maka ada keutamaan khusus yang akan didapatkannya. Kemudian yang keempat adalah orang yang menyambung shaf kosong. Dalam keadaan melaksanakan sholat, barisan atau shaf sholat harus sempurna, tidak boleh ada sela-sela yang kosong, harus rapat dan lurus supaya seperti berbarisnya para malaikat di sisi rob mereka yang selalu menyempurnakan shaf-shaf barisan rapat serta lurus dalam barisannya. Oleh karena itu dalam melaksanakan sholat kita harus menyambung shaf yang kosong biar tidak ditempati oleh syaitan. Maka hendaklah kita untuk selalu menyambung shaf kosong ketika mau sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu mendoakan orang-orang yang menyambung shaf-shaf dalam sholat. Siapa saja yang mengisi bagian shaf yang lowong akan diangkat derajatnya oleh Allah satu tingkat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang kelima adalah orang yang mengucap amin setelah imam membaca Al-Fatihah. Sholat adalah amalan wajib yang pertama kali dihisab, oleh karena itu sholat harus disempurnakan dari takbiratul ihram hingga tahiyat akhir supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Seperti amalan dalam sholat yang perlu diperhatikan dan seringkali dianggap remeh, yaitu mengucapkan kata amin setelah imam membaca Al-Fatihah. Padahal mengucapkan amin tersebut merupakan perhiasan sholat dan memiliki keutamaan yang luar biasa, yaitu ucapan amin itu bersamaan dengan aminnya para malaikat, menjadikan dosa-dosa hamba diampuni serta menjadi penyebab terkabulnya doa.
Kemudian yang keenam adalah orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Pastinya senang jika didoakan yang baik oleh malaikat, apalagi diselawatkan. Nah, itu juga merupakan doanya malaikat bagi orang yang selalu duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Lebih baik kita duduk dulu setelah melaksanakan sholat, yaitu diisi dengan zikir dan doa, sehingga malaikat akan mendoakan kita yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh adalah orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Sholat subuh memiliki keistimewaan tersendiri. Subuh adalah waktunya para malaikat berkumpul datang, sehingga ada banyak hal tak terkira. Namun biasanya di waktu tersebut merupakan hal yang memberatkan untuk melakukan sholat. Butuh perjuangan untuk bisa melakukan kewajiban tersebut, seperti contohnya orang yang melewati waktu subuh karena tidak bangun pagi. Padahal sholat subuh bisa disaksikan oleh banyak malaikat. Begitupun dengan sholat asar, waktu tersebut orang sangat sibuk merasa enggan dalam melakukan kewajiban, padahal dua-duanya punya keutamaan yang luar biasa, apalagi dikerjakan secara berjamaah. Kemudian yang kedelapan, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan itu. Karena selain punya segudang manfaat yang lebih baik, dengan doa kita dapat didoakan balik oleh malaikat. Bahkan doanya lebih baik lagi dari itu. Bila orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, doa tersebut akan segera dikabulkan. Kemudian yang kesembilan adalah orang yang bersedekah. Sedekah adalah amalan yang sangat mulia dan banyak keutamaannya. Dengan sedekah ini kita akan jadi lebih naik derajat, karena seperti dikatakan dalam firman-Nya Quran surat Al-Hadid ayat 18, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Selain itu akan ditambah pula dengan doa para malaikat. Memang sungguh luar biasa kekuatan dari amalan sedekah ini. Kemudian yang ke-10 adalah orang yang sedang sahur. Di balik waktu sahur ternyata ada keutamaan yang jarang kita ketahui, yaitu bisa mendatangkan berkah, kebaikan dan pahala yang mengalir. Berkah datangnya dari Allah. Sungguh beruntung orang-orang yang sedang sahur, akan mendapatkan sholawat dari Allah dan doa para malaikat di waktu sahur tersebut. Kita dapat meluangkan waktu untuk lebih banyak beribadah kepadanya, jadi pahala senantiasa mengalir terus. Yang ke-11 adalah orang yang sedang menjenguk orang sakit. Seseorang yang menjenguk orang sakit juga punya keberkahan yang hakiki, bahwa orang yang menjenguk orang sakit akan diberikan pahala serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah berikut: barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka malaikat dari langit memanggil, berbahagialah kamu dan sungguh baik langkahmu, dan engkau menempati sebuah rumah di surga. Kesimpulannya, seseorang yang menjenguk orang sakit akan didoakan oleh para malaikat, dan setiap langkahnya ketika menjenguk maupun setelah menjenguk terdapat keberkahan pahala yang melimpah. Kemudian yang ke-12 adalah orang yang mengajarkan kebaikan. Berbuat baiklah ke semua orang sekecil apapun. Kalimat tersebut sudah seringkali kita dengar, tapi dari kalimat sederhana itu memang harus kita terapkan dalam hidup. Sebagai umat muslim, kita diperintahkan untuk selalu mengajarkan dan mengajak manusia kepada kebaikan, maka pahalanya akan menjadi untukmu juga. Selain itu, orang yang senantiasa memberikan kebaikan juga akan didoakan malaikat. Dengan mengajarkan atau mengajak kebaikan sama dengan kita berdakwah di jalan Allah dan dapat mencegah orang lain dari kemungkaran. Sungguh luar biasa pahala bagi orang tersebut. Itulah sahabat beriman, orang-orang yang mendapatkan doa dari malaikat. Sekian dulu video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.